Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sakti Media. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat absen online menggunakan Google Form lengkap dengan rekap absensinya selama 1 semester. Oleh karena itu ini sangat mudah dibuat karena ya gratis karena di Google Form. Oleh karena itu langsung saja kita memulai. Yang pertama tentu kita sudah punya email Gmail, baik yang berbayar ataupun yang gratisan. Nah, untuk contoh ini saya membuat di Google Chrome dengan email yang gratis. Nah, silakan buka browsernya masing-masing. Setelah itu silakan login menggunakan email masing-masing. Nah, saya sudah login sebelumnya, jadi saya tinggal buka Google Form. Nah, di Google Form ini ya kita memulai dari Google Drive. Oke, kita akan keluar seperti ini. Kita akan buka. Nah, setelah muncul seperti ini, silakan buat folder terlebih dahulu. Caranya, misalnya Bapak Ibu mengampu mata kuliah beberapa, itu bisa kita buat cukup 1 kali. Atau Bapak Ibu sebagai guru di SD, SMP, SMA ini juga bisa dibuat seperti ini. Hanya saja namanya, karena contoh ini kebetulan saat ini menjelang perkuliahan, makanya contoh yang saya buat yaitu menggunakan mahasiswa atau kampus, tetapi pada dasarnya bisa diubah sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Jadi semua jenjang pendidikan bisa dibuat seperti ini. Nah, yang pertama kita buat folder. Nah, di sini saya mengampu misalnya memberi nama ya, bisa berdasarkan mata kuliah atau mata pelajaran, juga bisa berdasarkan nama Bapak Ibu. Untuk contoh ini saya memberi folder nama saja. Silakan ketik. Nah, seperti ini. Lalu silakan klik buat. Nah, nanti akan ada folder baru seperti ini. Nah, silakan buka foldernya sini ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat Google Form-nya terlebih dahulu. Nah, setelah kita buat folder, caranya bisa di baru sini. Nah, lalu pilih Google lainnya, lalu Google Formulir, lalu klik ya, kita pilih yang formulir kosong ya, seperti ini. Nah, silahkan diklik, maka akan muncul jendela baru atau tab baru seperti ini. Nah, ini adalah Google Form yang akan kita buat. Yang pertama, silahkan ubah formulir ini sesuai dengan nama masing-masing yang diinginkan. Untuk contoh ini saya buat absen online ya. Nah, di deskripsi sini ya bisa diisi, disesuaikan. Misalnya saya mengisinya seperti ini. Absen ini hanya berlaku untuk mata kuliah IT2, misalkan teknologi informasi kelas
C, dan D. Kemudian yang kedua, evaluasi pendidikan AUD kelas A. Nah, ini artinya ya di luar dari kelas ini ya berarti absen ini tidak berlaku. Jadi kita berikan informasi ke peserta didik kita atau ke mahasiswa kita. Ini contoh. Nah, kita lanjut. Nah, ini untuk mengubah nama file di sini ya tinggal ngeklik ini akan menyesuaikan absen online. Jadi ini sudah. Selanjutnya kita lanjut. Ya, kita formnya nanti ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ya, misal nomor absen. Ya. Absen. Ini fungsinya nanti ya ketika diurutkan itu secara otomatis sama dengan absensi penilaian yang dikeluarkan oleh institusi atau kampus atau sekolah. Jadi kita tinggal mencocokkan karena sudah ada nomor absennya yang sesuai. Nah, ini fungsinya salah satunya, sehingga dibuat nomor absen atau sama dengan nomor absen yang ada di SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik masing-masing. Nah, di sini dibiarkan saja angka. Kalau memang absensinya angka semua, tapi kalau absensinya kombinasi ya ini dihilangkan saja. Oke, karena absensi yang saya akan buat nanti misalnya kodenya angka berarti ya otomatis angka. Nah, tapi kalau kombinasi ya ini dihilangkan. Oke, selanjutnya kelas ya. Nah, kelas di sini ya disesuaikan dengan kelas masing-masing. Anggaplah contoh di sini ya, misalkan saya sudah ubah kelas. Nah, di sini dipilih pilihan ganda supaya mahasiswa nanti tinggal memilih sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi tidak lagi mengetik. Nah, ini supaya mudah digunakan baik di HP maupun di laptop ya. Misalnya saya kasih kode kelasnya PGMI TI kelas C, misalkan seperti ini. Ini bisa disesuaikan ya. Kemudian di enter, langsung PGMI TI kelas D. Kemudian selanjutnya karena kebetulan saya misalnya membawakan 3 mata kuliah, berarti langsung saja ditulis semua di sini. Nah, misalnya selanjutnya Piaud Eva kelas A, misalnya seperti ini. Jadi ini disesuaikan dengan data yang diinginkan. Nah, selanjutnya untuk pertama ini atau bagian pertama saya cukup 2 saja yang saya butuhkan. Nah, ini bisa disesuaikan ya, sesuai keinginan masing-masing. Setelah itu saya buat bagian atau section di sini. Silahkan klik ya, pastikan di sini lalu klik tambahkan bagian. Nah, di bagian nanti sini kita akan buat nama mahasiswa kita masing-masing ya. Misalkan berarti bagian ini nanti ada 3 daftar mahasiswa. Kenapa 3? Karena di atas ini ada 3 kelas. Nah, supaya siswa nanti atau mahasiswa nanti tidak lagi menginput namanya masing-masing, tapi sudah disiapkan di sini, tinggal milih. Nah, itu fungsinya. Berarti kita beri nama, misalnya bagiannya mahasiswa PGMI TI kelas C. Oke.
Nah, setelah itu kita lanjut menambahkan ini ya, pilihannya tambahkan pertanyaan. Ya, silakan klik tanda plus ini, maka akan muncul di bawahnya pertanyaan. Nah, di bawah sini kita isi lagi mahasiswa PGMI TI kelas C. Nah, ini bisa disesuaikan, ini kodenya nanti supaya memudahkan. Nah, ini dibiarkan pilihan ganda Bapak Ibu. Nah, setelah ini bisa di copy paste nanti dari data mahasiswa Excel ya. Misalkan ini bisa di copy paste nanti Bapak Ibu. Misalnya contoh dari data Excel ya, saya misalkan di sini cari mahasiswa ya yang ada datanya di Excel. Misalkan seperti ini. Nah, ini ada data mahasiswa. Ini data mahasiswa ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu, bukan yang beneran, hanya contoh karena saya belum dapat mahasiswa, daftar mahasiswa yang baru ini yang sudah KRS-an. Jadi ini contoh, ada 28 mahasiswa. Nah, jadi tinggal copy paste masuk sini, terus masuk ke formnya, lalu klik di bawah sini, hapus opsi 1, lalu Ctrl V. Nah, maka secara otomatis 28 siswa ini sudah masuk ke sini. Nah, selanjutnya setelah pembuatan kelas C, kita buat lagi bagian yang ketiga. Nah, bagian yang ketiga ini kita menyesuaikan lagi dengan nama sini ya. Nama siswa, nama mahasiswa TI kelas D. Setelah itu buat lagi pertanyaan, nama mahasiswa TI kelas D ya. Ini kelas D, ini kelas C. Nah, selanjutnya kita pilih yang jawaban pilihan ganda. Lalu kita ambil lagi nama mahasiswanya di sebelah sini, copy paste dari data Excel. Nah, ini contoh, ada nih. Oke, copy lalu pindahkan ke sini, paste. Nah, ini data mahasiswa kelas D, ini contoh ya. Nah, selanjutnya tambah lagi bagian karena ada 3 kelas. Mahasiswa Piaut Eva kelas A ya. Lalu tambah pertanyaan, mahasiswa Piaut Eva kelas A. Lalu copy nanti daftar namanya dari Excel lagi seperti ini sebagai contoh, lalu masukkan ke sini, copy paste. Nah, daftar mahasiswa sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat keterangan kehadiran dengan cara menambahkan bagian lagi. Nah, seperti ini. Nama bagiannya kehadiran ya, kehadiran. Nah, setelah memberi nama kehadiran, tambah pertanyaan. Nah, pertanyaan di sini kehadiran. Nah, di sini opsinya kita pilih pilihan ganda, lalu opsinya hadir ya. Untuk contoh ini saya buat hadir saja karena saya tidak mungkin beri pilihan tidak hadir karena ya logikanya mana mungkin dia mengisi kalau tidak hadir seperti
seperti itu. Tapi ini disesuaikan dengan Bapak Ibu. Nah, setelah itu ya, kalau mau menambah misalkan rangkuman materi, boleh rangkuman materi. Jadi setiap nanti mahasiswa presensi, mereka akan menuliskan rangkuman materi di sini. Nah, kita akan pilih jawaban paragraf. Nah, kita akan pilih jawaban paragraf. Kemudian data selanjutnya, misalnya kita butuh foto saat mengerjakan tugas. Nah, jadi kalau kita butuh misalnya foto dari mahasiswa atau peserta didik kita saat mengerjakan tugas, boleh ditambah di sini. Lalu kita pilih upload file. Nah, setelah itu lanjutkan. Nah, setelah klik lanjutkan, ya kita batasi khusus file gambar saja, makanya diaktifkan di sini file tertentu. Ya, kita centang file gambar saja. Selain file gambar itu tidak bisa terkirim. Nah, di sini maksimal berapa file? Ya, saya batasi cukup satu saja. Kemudian maksimal ya 10 MB. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini selesai formnya kita buat. Setelah itu kita mengatur supaya bisa terhubung. Ya, kita kembali ke awal lagi. Nah, kita mengatur. Nah, Bapak Ibu di sini jika ingin mewajibkan, maka semua diaktifkan wajib diisi. Ini seperti ini. Ya, ini artinya wajib diisi. Namun untuk contoh ini saya belum aktifkan supaya saya bisa melangkai. Nah, ini diaktifkan semua wajib isi sampai akhir ya. Nah, itu pengaturan pertama. Kemudian pengaturan kedua, kita klik di kelas sini, di bagian kelas. Bagian kelas ini kita klik bagian bawah sini yang ada tanda titik 3 ini, kita klik kiri, lalu klik buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, silakan klik. Oke, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini kita akan mengatur supaya mahasiswa nanti jika mengklik berdasarkan kelasnya, maka akan secara otomatis menuju ke daftar mahasiswa berdasarkan kelas ini. Nah, misalnya sini saya milih karena ini kelas C, saya cocokkan dengan daftar mahasiswa kelas C. Kemudian berikutnya saya sesuaikan dengan kelas D. Lalu kelas A untuk PIAUD. Nah, ini artinya jika diklik nanti maka otomatis akan menuju ke kelas ini. Oke. Nah, selanjutnya di pengaturan berikutnya ini di kelas C. Nah, kelas C di bagian bawah sini, setelan bagian kedua, lanjutkan ke kehadiran. Jadi setelah nanti mengisi daftarnya di sini, langsung menuju ke bagian daftar kehadiran. Oke. Nah, begitu pula di kelas D bagian sini, langsung ke bagian kehadiran. Nah, setelah itu ini juga bagian kehadiran. Nah, yang terakhir di sini ya cukup seperti ini. Nah, ini sudah selesai pengaturan di Google Form-nya. Selanjutnya, jika sudah selesai, ya linknya akan dikirimkan ke mahasiswa atau peserta didik nanti, ya tinggal klik kirim. Lalu link, nah diperpendek. Nah, inilah link yang dikirim nanti sebagai link daftar hadir mahasiswa yang akan dipakai selama 1 semester. Jadi kita cukup membuat satu kali dalam 1 semester, lalu salin, lalu kirimkan ke media sosial. Nah, seperti itu. Nah, untuk melanjutkan ya tentu kita harus mengisi terlebih dahulu. Nah, caranya mengisi contohnya seperti ini. Nah, setelah seperti ini ya, ini untuk mempreview ya agar bisa diisi, karena kalau di sini ini tidak bisa. Selanjutnya kita akan mempreview agar bisa kita isi, klik tanda ikon mata ini. Nah, seperti ini. Lalu kita tulis sebagai contoh nomor absennya ya 01. Kemudian kelasnya kita pilih kelas ini, karena saya anggaplah di bagian kelas
C. Selanjutnya klik berikutnya, maka secara otomatis akan diarahkan ke kelas C daftar mahasiswa. Mahasiswa nanti tinggal memilih sesuai namanya yang ada di sini. Ya, tinggal centang. Ini untuk mahasiswa ya, petunjuknya untuk mahasiswa. Nah, setelah itu klik berikutnya, maka secara otomatis langsung ke daftar absensi. Nah, mereka akan mengisi kehadiran. Lalu rangkuman materi ini diisi ya sesuai materi pada hari itu. Misalkan ya pengertian titik-titik dan seterusnya. Setelah itu isi dengan foto mengerjakan tugas atau pembelajaran. Ya, diklik sini lalu masukkan dari perangkat komputer atau apa dan seterusnya. Ini sebagai contoh saja. Oke, saya masukkan seperti ini lalu klik upload. Nah, jika sudah selesai upload seperti ini, ya mahasiswa akan mengklik kirim. Nah, ini artinya mahasiswa tersebut sudah sukses mengirimkan absensinya ke dosen atau guru masing-masing. Oke, nah ini sudah ada satu yang mengisi. Oke, nah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut masih ada pengaturan satu terlebih dahulu supaya ini nanti bukti bahwa si A sudah mengisi absensi, maka itu akan terkirim secara otomatis ke emailnya sebagai bukti setiap selesai mengisi. Nah, untuk mengaturnya itu ya kita masuk di menu pengaturan ya. Nah, setelah itu kumpulkan email ya jika ingin beri bukti bahwa si A telah mengirimkan email atau telah mengirimkan absensi, maka bukti absensinya nanti akan terkirim ke email tersebut. Setelah itu simpan, maka akan ada formulir di sini isi absensi email. Nah, itu nanti supaya terkirim sebagai bukti. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian respon untuk melanjutkan. Nah, klik respon. Nah, di sini sudah ada satu orang. Nah, kita buat Excel-nya dulu atau spreadsheet-nya. Nah, caranya klik di sini membuat spreadsheet. Ya, pastikan di respon spreadsheet. Nah, kita buat seperti ini. Ya, ini kita pilih yang pertama ya, pastikan yang pertama, lalu pilih absen online, lalu buat. Nah, maka akan terbuka jendela baru seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi ya sudah banyak pilihan di sini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengatur di bagian sini agar bisa nanti menghasilkan rekapan nilai. Nah, berarti kita akan memasukkan rumus di sini. Nah, caranya ya pertama kita ubah dulu nama file di bagian bawah sini biar memudahkan kita. Misalnya saya ganti dengan mengetik master. Ya, ini master data. Jadi semua gabungan kelas di sini akan masuk. Ya, mulai kelas A, kelas C, kelas D, kelas A untuk PAU semuanya akan gabung di sini. Nah, nanti kita buat supaya bisa terseleksi secara otomatis. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah membuat rumus di bagian sini. Nah, jangan khawatir, rumusnya nanti bisa dilihat di deskripsi video ini. Oke, caranya saya sudah tulis di sini. Nah, ini untuk rumus pertama, tanggal ya. Nah, sampai sini lalu masukkan ke kolom sini ya, atau kolom mana saja yang diinginkan, yang penting mengerti. Anggaplah saya di kolom L ya. Nah, mulainya oke, saya klik. Nah, ini artinya ini nanti akan ada tertulis tanggal, kemudian kolom A ya. Kolom A itu ada di bagian sana. Jika
jika terisi maka secara otomatis akan mengambil tanggalnya masuk ke sini. Nah, jika benar silakan enter, maka secara otomatis akan ada tanggal absensi, maka secara otomatis akan mengambil tanggal 11 bulan 8. Ini mengambilnya dari sini ya, jadi tidak mengambil jam pengisian, tetapi hanya mengambil tanggal. Oke, sudah selesai satu. Yang kedua, kita buat lagi rumus di sebelahnya dengan kode kelas. Ya, kita copy ini. Kode kelas kita masukkan di bagian sini ya. Ini M1 namanya karena berada di kolom M baris 1. Jadi M1. Nah, di kolom M ini artinya SA, ini di bagian A ya, tanggal. Kemudian di sini kita beri kode PGMI C. Nah, ini bisa diubah-ubah kodenya. Kemudian akan mengambil data di kolom D. Ya, D itu ini ya, berarti ini salah. Mestinya di kolom berdasarkan kelasnya. Berarti kita ubah, bukan kolom D, tapi kolom E. Ya, ini hati-hati ya, ini harus sesuai kolom E. Nah, ini diubah kolom E. Lalu K ini diambil dari tanggal sini ya, berarti bukan L ya, tapi bukan K tapi L, karena tanggalnya ada di kolom L, makanya kita ubah menjadi L ya, L. Setelah itu enter. Nah, makanya akan secara otomatis ada nama siswa yang sudah mengabsen di tanggal tersebut. Nah, selanjutnya kita buat, karena ada 3 kelas, maka kita akan buat 3 kelas di sini. Ya, caranya ya tinggal tarik ini ya seperti ini. Ya. Nah, tarik seperti ini 3 kelas. Kenapa? Karena 3 kelas yang kita akan buat. Nah, selanjutnya setelah kita tarik jangan lupa ubah kode kelasnya. Nah, kode kelas tadi PGMI C, selanjutnya PGMI D ya, D. Nah, selanjutnya PGMI Piaut A, Piaut A. Ini jangan lupa diubah, disesuaikan. Nah, seperti ini, jadi ada 3 kelas ya. Kita akan lihat 3 kelas itu ya sudah benar. Ini kelas Piaut ya. Oke. Nah, selanjutnya kita atur keterangan kehadiran ya. Nah, kita buat kolom terakhir di data master, keterangan kehadiran. Nah, keterangan kehadiran ini diambil dari data status kehadiran di kolom mana kehadiran. Nah, kolom H ya, ini kehadiran ya, berarti berada di kolom H. Kita cocokkan apa rumusnya benar berada di kolom H, berarti salah. Rumusnya diubah menjadi kolom H, dari G ke H. Nah, ini diambil dari data sebelah kiri ya, left kiri, dengan mengambil 1 huruf ya, 1 huruf, makanya ditulis 1. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi dia akan mengambil data huruf di awal ya, hadir berarti hanya diambil H. Jadi nanti ada misalnya alfa, berarti ya alfa, berarti mengambil kolom H. Nah, pengaturan di data master sudah selesai sampai sini. Jadi ada 5 rumus yang kita gunakan. Nah, oke, seperti ini rumusnya, ini yang diubah di data master. Selanjutnya kita buat sheet baru di bagian bawah sini ya, klik ini lalu pilih tambah sheet ya. Ini sheet
kita akan buat 3. Kenapa buat 3? Karena menyesuaikan kelasnya. Sini ada 3 kelas, 1 2 3. Nah, kita akan buat 3. Nah, tambah baru 2 3. Nah, ini sudah ada 3. Selanjutnya kita ubah namanya, misalnya TI, ya ini disesuaikan saja, TI kelas A, kelas C. Kemudian di sebelah sini TI kelas D. Kemudian di kelas 3 Piaut Eva kelas kelas A. Nah, ini ada 3 kelas karena ada 3 kelas tadi di data master. Nah, ini fungsinya nanti untuk menyeleksi semua berdasarkan kelas masing-masing. Nah, kita mulai dari TI kelas C. Ya, anggaplah sini yang pertama daftar hadir mahasiswa online. Nah, ini contohnya. Kemudian nomor NIM, nama mahasiswa. Nah, ini disesuaikan saja ya. Ini nama mahasiswa. Oke. Nah, di sini ada tanggal pertemuan. Nah, biasanya di mahasiswa itu biasanya minimal 16 kali pertemuan. Nah, nanti di sekolah lain disesuaikan di sini. Berarti kita buat kolom 16 ya, seperti ini, 1 2 supaya memudahkan nanti dihapus ini. Nah, kita buat 16 kolom sini, kita dicek. Nah, ini kelebihan, berarti kita ambil 16, kita hapus. Setelah itu kita isi di sini keterangan dalam kurung ket, atau boleh ket dalam kurung persen ya. Kita buat nanti persentase kehadiran dalam 1 semester. Nah, makanya dibuat keterangan itu. Nah, ini kita kecilkan dulu biar tidak terlalu besar. Nah, ini banyak cara untuk mengecilnya, bisa juga menggunakan seperti ini. Nah, lalu pas ini ya. Ini banyak cara untuk mengecilkan secara bersamaan. Buat blok di bagian atas. Nah, lalu kita geser ya seperti ini kira-kira. Nah, maka secara otomatis kecil semua. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita gabungkan, kita hapus saja ini karena nanti akan diisi tanggal pertemuan. Nah, di sini kita gabungkan dengan cara blok, lalu gabungkan semua. Nah, ini sudah tergabung kotak kanan. Ini digabungkan juga, klik bagian sini, lalu atur seperti ini. Nah, di sini juga digabungkan kolomnya. Nah, digabungkan seperti ini. Nah, lalu atur rata kiri, rata tengah, kemudian atas bawah sini. Nah, ini sudah jadi satu, bisa diblok seperti ini. Ini nanti diisi oleh dosen berdasarkan tanggal pertemuan masing-masing. Nah, nomor di sini ya disesuaikan dengan jumlah mahasiswa. Nah, dari Google Form tadi, anggaplah tadi ada berapa. Nah, dari sini kelas A ini ada, tinggal di copy paste list dengan nama. Karena sudah ada datanya, tinggal kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Nah,
Setelah itu di nomor 12, lalu tarik blok, tarik ya, jadi ada 27 peserta didik ya atau mahasiswa. Ini sudah selesai untuk memasukkan nama. Nah, di bagian bawah sini kita buat ada jumlah mahasiswa hadir dan jumlah mahasiswa tidak hadir. Oke, kita gabungkan kolomnya. Nah, maka kan jadi seperti ini. Nah, ini kalau mau dibuatkan kolom seperti ini ya tinggal masukkan sini, lalu blok semua, lalu klik nih semua garis batas. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, di bagian bawah sini ya, ini titik-titik boleh juga di sini boleh. Dosen pengampu, nah, seperti ini ya, lalu tulis, mau nulis namanya sendiri boleh, titik-titik juga boleh, nggak salah. Oke, nah, selanjutnya kita masukkan rumus di sini biar terisi secara otomatis. Nah, ini dulu saya tandai karena ini nanti hanya di bagian ini saja yang boleh diisi, yang lainnya sudah otomatis semua. Oke, selanjutnya kita masukkan rumus yang ini, yang keempat ya, masukkan ke bagian sini D4 ya, klik D4. Nah, lalu masukkan. Nah, di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Ini datanya diambil dari C4 berarti sini. Terus teks D3 diambil dari data D3 bagian atas sini. Selanjutnya akan mengambil tanggal ya berdasarkan day, Monday, years. Setelah itu akan mengambil data dari master. Ini sesuaikan, kalau mau memberi nama master di sini otomatis di sini harus nama masternya. Kemudian L dimulai dari mana? Nah, misalkan kita cek data awalnya ya untuk kelas C. Berarti data awalnya mulai dari M, bukan dari L. Kita hitung M, N, O, P. Ya, ada 4. Nah, selanjutnya kita ke sini, kita lihat burai M, L, O, P, berarti terakhir di P. Nah, dari M, L, O, P ada 4. Nah, ini sudah ada 4, jadi sudah benar. Nah, ini yang diperhatikan. Setelah itu enter. Nah, di sini masih kosong. Kenapa? Karena kita belum mengisi tanggalnya sini. Kita akan coba mengisi tanggalnya berdasarkan yang sudah mengisi di sini. Di kelas C ya, karena kelas lain belum ada yang mengisi. Kita isi tanggal 11 bulan 8. Kita tes tanggal. Jadi penulisannya di sini harus sesuai format itu ya. 11 garing 08 garing 2020 harus sesuai seperti ini. Nah, maka secara otomatis akan terisi hadir karena sudah ada satu orang yang mengisi. Nah, setelah itu kita tinggal narik ke samping kanan sampai pertemuan ke-16. Setelah itu kita tarik lagi ke bawah sampai sejumlah siswa, jadi 27. Nah, 27. Maka secara otomatis hanya satu yang hadir. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini secara otomatis. Jika ada lagi yang mengisi nanti ya tanggal pertemuan berikutnya, maka akan terisi sini secara otomatis. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan jumlah yang hadir berdasarkan kelas ya, berarti semua. Kita tinggal masukkan di kolom bagian bawah sini rumus ini.
rumus ini kita masukkan ke bagian sini ya. Ini D, mulai dari D3, ini kolom D, lalu sampai baris D30, berarti kita ubah 30, lalu kodenya H. Jadi semua yang ada tulisan H akan dihitung nanti. Nah, setelah ini seperti ini, jadi ada satu yang hadir. Nah, untuk melihat jumlah mahasiswa yang tidak hadir, tinggal masukkan rumus sama dengan jumlah mahasiswa, berarti jumlah mahasiswa ada 27 dibagi jumlah hadir. Nah, berarti jumlah hadir itu ada di D31, berarti kita tulis D31 lalu enter. Nah, berarti ada 27 siswa ya, 27. D4 ya, kita cek. Oh, bukan dibagi Bapak Ibu, mohon maaf, dikurangi. Nah, ini dikurangi yang benar. Ah, saya salah tadi, berarti ada 26 siswa yang tidak hadir. Nah, setelah ini kita blok, kita tarik ke kanan sampai jumlah pertemuan. Nah, ini otomatis nanti akan terisi. Oke, selanjutnya langkah terakhir di kelas ini kita isi presentasi kehadiran. Nah, jadi nanti setelah selesai dalam satu semester, presentasi kehadirannya akan muncul di bagian sini. Nah, caranya ini masukkan rumus, lalu klik di sini di T4, lalu paste rumusnya. Nah, ini rumusnya diambil dari D4 sampai ini ya, D4 sampai S4 yang H, lalu dibagi dengan 16. Kenapa 16? Karena 16 kali pertemuan dalam satu semester dikali 100, itulah persentase kehadiran. Nah, ini baru 6% kehadirannya. Nah, berarti baru 6%, lalu tarik ke bawah. Nah, inilah persentase kehadiran dari setiap mahasiswa. Nah, sudah selesai Bapak Ibu untuk kelas C. Nah, untuk kelas D, kelas B ya tinggal copy paste saja ini Bapak Ibu supaya mudah. Nah, copy paste saja sini supaya mudah. Dan dengan mengklik bagian atas sini, lalu Ctrl C ya, Ctrl C, lalu ke kelas D, Ctrl klik di bagian atas sini, lalu Ctrl V. Nah, maka akan seperti ini. Lalu di bagian ini juga klik bagian sini, lalu Ctrl V. Nah, tapi jangan lupa diganti namanya berdasarkan nama yang sesungguhnya Bapak Ibu. Misalnya NIM A MHSA, jadi disesuaikan saja MHSB. Saya tidak mengcopy lagi karena untuk mempersingkat waktu. NIM B. Nah, seperti ini saja sebagai contoh. Yang lain rumusnya sama Bapak Ibu, tidak ada yang berubah. Nah, seperti ini. Nah, juga di sini, jadi disesuaikan. Tidak ada yang berubah rumus yang lain. Setelah menginput sini, mohon maaf, yang perlu diubah adalah rumus di sini Bapak Ibu. Nah, kita menyesuaikan. Kenapa? Supaya nanti akan masuk secara otomatis. Tadi kan mulainya M ya untuk kelas sini, kelas C. Nah, sekarang kita ubah yang M ini, kita ubah. Kenapa diubah? Karena M itu untuk kelas C. Selanjutnya kelas D dimulai dari N. Nah, 1, 2, 3. Berarti kita ubah ini rumus N. Di sini diubah M menjadi N. Kemudian sampai P,
lalu nilainya 3 karena NOP jadi 3, lalu enter, lalu jadi N, lalu tarik lagi, tarik lagi ke bawah. Oke, sudah selesai di kelas C. Di kelas D, kelas A PIAUD ini juga diubah. N tadi sini berarti dimulai O, O P berarti ini tinggal 2. Oke, lalu enter, lalu tarik lagi di sini, tarik, oke, lalu tarik ke bawah. Nah, sudah selesai. Nah, contoh saya membuat di sini lagi karena baru satu siswa yang mengisi. Nah, ini saya copy paste saja, tidak melalui Google Form, tapi mestinya di Google Form. Nah, seperti ini saya isi tanggal 10, anggaplah kemarin tanggal 10 bulan 8 saya ubah menjadi kelas ya hadir ya tanggal 10. Nah, ini saya pindah ke kelas D ya, sebagai contoh D, ini saya ubah D. Nah, ini contoh saja, kita akan lihat ini kan baru 1. Nah, kita lihat kelas D apa masuk. Nah, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada tanggal 10 di sini. Ini kita ubah menjadi tanggal 10. Oke. Nah, ya, kita ubah ini ya, tanggal 10 bulan 8. Nah, ini kita cek ya, master N dimulai dari kelas D. N ya, N kelas D. Oke. Nah, ini berada di bagian sini. Kita akan cek Aulia ini ya, ini harus sesuai namanya di sini baru bisa muncul. Nah, di kelas D kan tidak ada nama Aulia, makanya kita sesuaikan namanya dulu Aulia. Nah, berarti dia ada langsung secara otomatis di tanggal 10 ada hadir ya, jadi harus sesuai juga namanya ini ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu cara membuat absen online dalam satu semester lengkap dengan rekap daftar hadirnya. Nah, jadi tidak hanya membuat satu kali. Nah, begitu pula bisa dibuat di jenjang SD, SMP, SMA, tinggal ganti nama siswa menjadi nama mahasiswa menjadi nama siswa dan seterusnya. Oke, sangat simpel kan? Jadi kita tidak perlu lagi membuat setiap pertemuan dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, jika ada yang perlu ditanyakan silahkan komen di deskripsi video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.